Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan baik dan dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama membawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita beri sesuai dengan apa yang menjadi Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita memulai ibadah kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kasih setiamu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu yang sungguh besar bagi setiap kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, pimpin ibadah kami ini. Dan kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, lawat setiap kami. Tuhan, urapi setiap kami. Kami berdoa Tuhan menemui setiap jemaat-Mu hari ini dimanapun berada. Tuhan, biar Engkau menjamah setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersatu di dalam Engkau. Karena kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Tiada yang lain selain Engkau. Kami sembah Kau Yesus. Biarlah kami satu di dalam Engkau Tuhan, seperti Engkau satu dengan Bapa. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami
kami bersatu memberitakan firman-Mu, karena kami tubuh-Mu Tuhan. Supaya setiap orang boleh mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah kami sehati sepikir membawa jiwa bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami, ini doa kami. Biarlah Indonesia untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Kota Jambi untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Sumatera untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya kepada Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama juga. Kita mau sama-sama bersyukur sebab kasih karunia Tuhan itu besar buat setiap kita. Amin. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Biar mulut kami, hati kami boleh terus bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu begitu besar Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa ya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yes! Woo! Kami mau terus naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Mari sama-sama kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan Engkau, meninggikan nama-Mu. Katakan dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Woo! Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Biarlah Tuhan segala nafas memuji Engkau. Karena hanya bagi-Mu kemuliaan. Hanya bagi-Mu kehormatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Sungguh luas dan dalam, bahkan lebar dan tinggi Tuhan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya.
dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memberi kami Tuhan kehidupan. Engkau beri kami jaminan hidup Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi kami lebih lagi Tuhan, agar kami lebih lagi mengenal kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, beri kami hati untuk bisa Tuhan mengerti firman-Mu ini. Dan beri kami hikmat Tuhan. Dan Tuhan sebentar juga Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi, biar semakin hari kami semakin bertumbuh menjadi serupa akan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang terkasih Tuhan? Nah, kita bersyukur hari ini kita boleh lagi bertemu di dalam ibadah. Sekalipun mungkin ada yang secara offline, ada yang secara online. Tapi saya percaya sekali lagi, di mana kita berkumpul di dalam nama Tuhan, ketika dengan segenap hati kita mencari Tuhan, kita akan menikmati kehadiran Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi pengajaran kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu tentang cara hidup jemaat. Nah, saya hanya mereview sebentar dan saya berharap Bapak Ibu masih mengingat apa yang saya khotbahkan 2 minggu yang lalu. Amin. Ada 3 hal cara hidup jemaat yang memang harus benar-benar kita praktekkan lagi hari ini. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam aplikasi zaman sekarang berarti kita bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, mereka bertekun di dalam persekutuan. Nah, memang sepanjang bulan ini nanti kita akan bicara tentang hal ini, yaitu hidup dalam komunitas. Nah, dan yang ketiga, mereka selalu berkumpul di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, apa saja yang mereka lakukan? Nah, nanti kita akan sama-sama belajar. Tapi hari ini saya masih mau menyambung khotbah saya di poin yang pertama, yaitu bertekun di dalam pengajaran. Nah, saya berharap Bapak Ibu masih ingat, bertekun itu artinya berusaha dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua itu berpegang teguh pada pengajaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya berharap Bapak Ibu juga masih mengingat satu prinsip yang saya ajar. Apa itu Bapak Ibu? Kita akan otomatis melakukan apa yang kita percaya. Dan sampai kita pada titik level percaya, itu tentu diawali dari apa? Dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan kemudian kita renungkan berulang-ulang sampai kita faham, dan kemudian kita percaya. Dan saya percaya, sekali lagi prinsipnya, ketika kita mempercayai sesuatu, kita mempercayai firman Tuhan, maka itu akan otomatis kita lakukan Bapak Ibu. Nah, jadi saya berdoa, saya berharap, dan saya mendorong setiap jemaat, sukailah firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, sampai kau faham firman Tuhan. Tentu dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus, ketika kita rendah hati, ketika lemah lembut, artinya kita mau diajar, kita mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita boleh melakukan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya percaya, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidup kita akan tenang, hidup kita tentram, karena itu firman Tuhan yang menjamin. Amin. Nah, makanya hari ini kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan itu. Kita buka dulu ayatnya di dalam Filipi pasal 1 ayat 27. Di situ katakan gini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar.
bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, ini yang firman Tuhan mau. Dari firman yang kita dengar, kita berjuang dengan sungguh-sungguh memahami, mempercayai, dan kita memegang teguh. Supaya apa? Supaya hidup kita berpadanan, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, makanya saya juga berdoa dan mendorong setiap jemaat, kau yang sudah punya anak-anak, dari kecil didik mereka di dalam firman Tuhan. Ya, untuk kita yang sudah tua, tapi saya katakan tidak ada kata terlambat. Makanya saya selalu mendorong anggota komsel saya, yuk baca firman, baca firman. Salah satu teknik yang saya pakai adalah mulai dari kitab Mazmur. Satu hari satu pasal saja. Itu hanya 6 ayat, 8 ayat, 12 ayat, dan itu bukan spasi yang rapat-rapat Bapak Ibu. Nah, sampai kitab Amsal itu udah 6 bulan. Nah, saya percaya selama 6 bulan kalau setiap hari kita baca firman, itu akan menjadi gaya hidup. Nah, nanti baru lompat ke perjanjian baru 2 pasal. Nanti baru kalau udah selesai perjanjian baru mulai dari Kejadian pasal 1. Karena kalau langsung dimulai dari Kejadian pasal 1, beberapa kejadian dan beberapa info yang saya dapat Bapak Ibu, begitu masuk kitab Keluaran pasal 25 khususnya, nah itu sudah mulai rontok. Kenapa? Di situ mulai tentang ukuran-ukuran bait Allah, di situ mulai tentang apa yang harus dikerjakan. Aduh, jadi udah pusing. Nah, jadi tapi sekali lagi saya mendorong setiap kita bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah manual booknya kita. Amin. Kalau Bapak Ibu beli barang apapun di dalam hidup ini, barang pabrikan maksud saya, itu pasti ada manual booknya. Dan saya mau tanya, berapa banyak yang Bapak Ibu baca? Sangat jarang kan? Saya jujur, saya juga kadang nggak pernah baca. Nah, tetapi kan ada satu kasus contoh. Beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu yang biasanya tiap hari dapat renungan dari saya, tiba-tiba saya kirimnya siang. Itu bukan karena saya bangun kesiangan Bapak Ibu, bukan. Tapi waktu malam, waktu saya mau matikan, tiba-tiba layar handphone saya jadi hitam dan ada gambar robot hijau. Kalau nggak salah ada tulisan Buster kalau nggak salah. Aduh, saya cukup panik, gimana ini? Aduh, mau dipencet-pencet seperti apa? Nggak bisa. Sampai besok pagi juga nggak bisa. Sampai saya datang briefing di kantor, saya tanya beberapa orang, Pak Kastani juga ngomong gini, iya Pak, istri saya punya juga seperti itu. Harus dipencet tombol power sama minnya, volume min, tombol. Sudah Pak, memang harus lama, sekitar 8 menit. Oh, saya coba 1 menit aja udah pegel Bapak Ibu. Tapi akhirnya saya tenang, saya doa, gimana ya caranya ya? Baca Google lagi, oh ternyata ada cara yang paling sederhana. Pencet tombol powernya 8-10 detik, dan saya pencet. Bener, bisa hidup, dan saya pakai sampai hari ini. Puji Tuhan, gak perlu ganti. Nah, artinya dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau kita nggak punya panduan bagaimana kita merawat barang kita, memperbaiki barang yang kita beli, terkadang kita bisa jadi kesulitan sendiri. Padahal sebenarnya itu hal-hal yang sepele. Nah, saya mau katakan kalau handphone bisa ditukar Bapak Ibu. Kalau motor bisa jual lagi terus beli yang baru. Nah, saya kalau ini bicara tentang kehidupan, rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan anak, nggak bisa tukar tambah Bapak Ibu. Hubungan dengan sesama nggak bisa tukar tambah. Makanya kalau kita mau hidup kita damai, hidup kita tenang, hidup kita tentram, yuk baca firman, renungkan firman, fahami firman, dan percaya firman, lakukan firman. Amin. Nah, makanya kenapa kalau kita baca di dalam surat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14, firman Tuhan berkata seperti ini. Kita akan baca beberapa ayat. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Nah, kita harus tetap berpegang. Masih ingat tadi yang saya katakan, bertekun itu artinya berpegang teguh pada apa? Pada kebenaran firman Tuhan.
Dan kemudian bukan cuma berpegang pada kebenaran kau terima, tapi engkau yakini, engkau percaya. Nah sekali lagi, bagaimana sampai kita bisa mempercayai firman Tuhan? Itu dimulai dari baca, dengar, renungkan berulang-ulang, dan fahami firman Tuhan. Baru kau bisa yakin akan firman Tuhan. Amin. Jadi come on, saya mendorong lakukan 4M setiap hari Bapak Ibu. Berikutnya kata gini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, untuk bagian ini Bapak Ibu saya ngomong gini, kalau nggak ingat dengan yang khotbah, it's okay sih, nggak apa-apa. Yang penting ingat apa yang dikhotbahkan. Amin. Nah, kenyataannya saya sering dengar gini, khotbahnya lupa, pengkhotbahnya ingat, apalagi kalau pengkhotbahnya ganteng seperti saya. Maksud melupakan gini loh, maksudnya kita tuh ingat jasa mereka. Tapi maksud saya katakan tadi, kalau seandainya, aduh aku pernah dengar nih khotbah seperti ini, tapi siapa yang nyampaikannya? It's okay, nggak apa-apa Bapak Ibu, boleh lupa sama yang khotbah, tapi jangan lupa isi khotbahnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah jadi yuk kita berpegang teguh kepada kebenaran yang kita yakini. Nah, firman Tuhan berikutnya katakan gini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, makanya saya katakan tadi, yuk saya mendorong orang tua ajar anakmu baca kitab suci. Dari kecil anak-anak kami begitu mereka bisa baca, maka kami mengajak mereka sama-sama baca firman Tuhan. Sampai hari ini, setiap malam sebelum kami tidur, kami baca firman Tuhan sama-sama. Secara khusus kami sekarang ikutin yang Komsel Sukacita 2 pasal. Jadi 2 pasal setiap malam kami baca secara gantian. Terus kami sharing, kami berdoa. Amin. Karena sekali lagi, kenapa dari kecil? Karena firman Tuhan katakan ini, karena firman Tuhan itu dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Nah, firman Tuhan itu bisa memberi hikmat Bapak Ibu. Artinya ya, anak-anak kita sekolahkan supaya mereka punya pengetahuan. Betul, it's okay, nggak salah, mereka harus punya pengetahuan. Tapi di dalam hidup ini, dengar baik-baik Bapak Ibu, terkadang ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan pengetahuan kita. Kita butuh yang namanya hikmat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, yang kedua katakan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, kalau dari kecil anak-anak kita didik untuk baca firman, mereka ikut di kids, dengar firman, maka ketika mereka remaja, hati mereka akan gampang sekali terbuka untuk percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan terlambat Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang tua berdoa, Tuhan tolong, bahkan datang kepada hamba Tuhan, Pak tolong doain supaya anak saya percaya kepada Yesus. Baru 2 minggu yang lalu ada ngomong, aduh Pak, ini anak saya punya hubungan dengan orang yang gak seiman, aduh gimana nih Pak? Nah makanya ya sudah, saya katakan gak terlambat doa, ingatkan lagi karya salib dalam hidup dia. Nah tapi bagi kita orang tua yang masih ada hari ini, yang masih anaknya masih kecil, saya mendorong kau ajar dia dari kecil. Supaya apa? Supaya mereka bisa dituntun datang kepada Yesus. Karena kita percaya hanya di dalam Yesus ada hidup kekal. Amin. Hanya di dalam Yesus ada anugerah keselamatan itu. Jadi jangan terlambat Bapak Ibu. Nah yang berikutnya ayatnya katakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, firman Tuhan yang diilhamkan artinya kita mendapatkan pencerahan ketika kita baca firman, ketika kita merenungkan firman, sehingga kita memahami firman dan kita percaya firman. Nah, ada manfaatnya Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya firman itu bermanfaat. Amin. Kalau saya baca berikut gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Nah, yang pertama apa? Untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada 4 manfaat. Ketika kita renungkan firman, kita faham firman, kita dapat pencerahan firman, kita yakin firman, nah kita akan mendapatkan manfaat. Ayat 17 katakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah Bapak Ibu masih ingat Efesus 2 ayat 8, 9, 10 tentunya.
Kita ini diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita ini ditebus dengan cuma-cuma oleh darah Yesus. Tapi ayat 10 katakan supaya apa? Supaya kita melakukan perbuatan baik. Nah, bagaimana kita bisa melakukan perbuatan baik? Nah, makanya kita butuh firman. Makanya firman Tuhan tadi katakan sangat bermanfaat. Amin. Nah, saya mendorong supaya Bapak Ibu benar-benar kejar sesuatu itu karena bermanfaat. Sama seperti Bapak Ibu kerja mati-matian, sehingga pepatah dunia katakan banting tulang, peras keringat, jungkir balik. Babak belur itu. Kenapa? Untuk cari uang. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu uang itu sangat bermanfaat. Ya, ada kalimat katakan gini, memang uang bukan segala-galanya, tapi untuk segala sesuatu butuh uang. Makanya Bapak Ibu tahu manfaatnya kalau punya uang. Tadi saya baru dengar ada kalimat juga gini. Sering orang ngomong, ya uang kan gak dibawa mati. Tapi kalau gak punya uang, itu juga bisa mati. Nah, Bapak Ibu, karena tahu manfaatnya, maka Bapak Ibu kejar habis-habisan. Tapi saya mau katakan firman Tuhan itu sangat bermanfaat. Katakan sama-sama, sangat bermanfaat. Amin. Karena ada 4 hal manfaatnya tadi. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saya berharap Bapak Ibu mengerti kebenaran ini. Bapak Ibu memahami kebenaran ini, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat. Amin. Nah, kita pelajari baru pelan-pelan Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 47, ini ayat-ayat nanti Bapak Ibu boleh baca saja di rumah. Bagaimana kita disuruh mengajar berulang-ulang kepada anak-anak kita. Tentu firman Tuhan. Nah, makanya kalau pola didik Israel itu ada yang namanya Bet Sefer, Bet Midras, dan Bet Talmud. Anak-anak usia 6-10 tahun itu mereka dimasukkan ke rumah kitab. Kemudian usia 10-13 masuk ke rumah tafsir. Nah, 13 ke atas ketika mereka sudah akil balik, mereka ikut seorang rabi, seorang guru untuk dimuridkan, untuk mempraktekkan firman Tuhan. Nah, jadi sekali lagi ngomong kanan kiri, firman Tuhan itu bermanfaat untuk kamu. Amin. Nah, kita akan lihat satu persatu. Apa manfaatnya? Yang pertama itu untuk mengajar. Apa artinya bermanfaat untuk mengajar Bapak Ibu? Artinya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tentu dalam hidup ini ada begitu banyak nilai-nilai yang kadang kita nggak tahu, kita pikir itu benar, ternyata itu bukan kebenaran. Contoh-contoh sederhana. Ada orang ngomong gini, Pak, kalau nipu untuk nolong orang lain demi kebaikan kan nggak apa-apa, Pak. Itu dosa putih. Kok dosa ada putih, Bapak Ibu? Dosa adalah dosa, kata firman Tuhan. Dan upah dosa adalah maut. Jadi di dalam firman Tuhan tidak ada istilahnya dosa putih. Semua dosa itu adalah dosa. Kalau kau berdosa, ya ngaku minta ampun sama Tuhan. Terus mengaku dan saling mendoakan dengan sesama anggota komunitas selmu supaya kamu sembuh, nggak ngulangi. Tapi itu tadi firman Tuhan mengajar. Oh, ternyata nggak ada yang namanya dosa putih ya. Dosa adalah dosa. Kalau gitu, aku nggak mau nipu. Nah, kita kan firman Tuhan katakan harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Bukan licik, bukan tipu-tipu Bapak Ibu. Firman Tuhan aja kita harus jujur, terbuka. Terus bukan juga berarti jadi penjilat, bukan. Nah, makanya satu persatu kita belajar firman supaya jadi tahu. Nah, makanya Yakobus katakan pasal yang ketiga 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, ini jangan dipakai ayat ini terus gini, kalau gitu lebih baik kami gak banyak tahu deh Pak, daripada nanti kami banyak tahu terus dituntut. Jangan mau tertipu oleh iblis. Justru kita harus banyak tahu mana yang kebenaran dan mana yang bukan.
Kenapa? Sekali lagi, kalau kita tahu kebenaran, kita paham kebenaran, dan kita lakukan kebenaran itu, maka hidup kita akan damai, hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram. Kalau kita semakin banyak gak mau tahu, ya kita gak dapat berkat bagian dari janji-janji firman Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, manfaat firman Tuhan yang pertama adalah apa? Mengajar. Kita butuh banyak tahu. Dari yang apa yang kita tidak tahu, sekarang kita tahu nilai-nilai kebenaran. Nah, yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Menyatakan kesalahan. Nah, menyatakan kesalahan itu apa? Dari salah, kita jadi benar. Masalahnya kan tanpa sadar kita bisa melakukan banyak hal yang salah yang kita pikir tadi benar. Tapi ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, kita dinasehati firman Tuhan, maka kita akan tahu, oh iya ternyata salah ya. Oh nipu itu salah ternyata, walaupun untuk nolong orang. Nah, ada banyak contoh. Nah, menyatakan kesalahan supaya kita bisa jadi benar. Saya sering katakan, kapan sih kita bisa jadi benar? Waktu kita sadar kita salah dan kemudian kita bertobat. Dan saya juga sering katakan, apa sih lawan dari benar, Bapak Ibu? Banyak orang ngomong, oh salah, oh bukan. Lawan dari benar itu merasa benar. Karena kalau merasa benar itu belum tentu benar, dan kebanyakan merasa benar itu salah. Makanya di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15-19, Bapak Ibu nanti boleh baca ayat-ayat ini. Di situ kalau engkau mendengar suara Tuhan hari ini yang sedang menyatakan kesalahanmu, jangan keraskan hatimu. Nah, di dalam pelayanan saya seringkali saya konselingin jemaat. Nah, masanya saya selalu ngomong gini, beda Bapak Ibu. Kalau jemaat itu adalah jemaat yang suka firman Tuhan, yang suka renungkan firman Tuhan, dengan orang yang gak mau tahu tentang firman, itu beda banget Bapak Ibu. Ketika mereka datang, kita nyatakan, kamu salah loh, kamu harusnya begini, firman Tuhan ngomong begini. Loh, orang kalau ngerti firman, dia biasa baca firman, dia akan cepat sadar, oh iya Pak ya, aku salah Pak, minta ampun dah sama Tuhan. Nah, maksudnya kalau ada banyak orang Kristen nih, orang Kristen, makanya di khotbah saya pertama saya katakan membedakan ada orang Kristen dan ada orang yang beragama Kristen. Dia sudah tahu salah terus ngeyel, karena yang dia pegang teguh, yang dia percayai bukan firman, tapi apa yang dia anggap benar. Makanya kalau dia contoh nih, dia kepahitan terus dinasehati harus mengampuni. Wah, dia gak suka disuruh ngampuni. Alangkah enaknya dia nanti, Pak, dia yang buat salah mengampuni. Alangkah enaknya ketika kita terus ingatkan, kalau kamu dendam benci itu salah. Dengan orang itu dia gak ngampuni, kepahitan sama kita. Karena dianggap kita bela orang yang salah kepada dia. Tapi hari ini ya, kalau dengar firman Tuhan menegur kesalahan, jangan keraskan hati. Amin. Tapi bertobat, kata firman Tuhan. Makanya di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22 mulai, makanya firman Tuhan itu digambarkan seperti cermin, khususnya di ayat yang ke-23. Saya baca gini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di muka cermin, di depan cermin. Nah, firman Tuhan itu seperti cermin. Ketika kita ada salah, di sini ada apa? Ada sampah nih, ada kotoran. Ya udah dibersihin. Ini enggak, cermin sudah bilang ini ada kotoran nih. Biarin. Emang kan ini muka-muka gua, terserah dong. Nah, tapi yuk kembali yuk belajar rendah hati, lemah lembut Bapak Ibu. Amin. Ketika firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, kita bertobat, minta ampun, Tuhan ampuni aku mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, manfaat dari firman Tuhan itu apa? Memperbaiki kelakuan. Artinya apa? Dari rusak menjadi baik. Nah, kita ini semua dulu kan gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Hidup kita itu digambarkan seperti sesuatu yang sudah rusak.
Tapi biarlah firman Tuhan membenahi satu persatu karakter kita yang rusak, dibenahi semakin hari menjadi semakin baik. Karena ingat sekali lagi, firman Tuhan itu bermanfaat, ujungnya apa? Untuk memperlengkapi kita di dalam perbuatan baik. Tujuannya apa? Supaya dampak otomatisnya adalah ketika orang melihat cara hidup kita yang baik, cara hidup kita yang benar, orang akan suka dengan cara hidup kita, dan mereka selangkah lagi akan percaya kepada Yesus melalui hidup kita. Amin. Nah, bagaimana kita bisa menyuruh orang datang kepada Yesus kalau mereka melihat cara hidup kita nggak sesuai dengan firman? Kita maki-maki, kita marah-marah, kita nipu-nipu, kita berantem dengan tetangga. Bagaimana mereka bisa datang kepada Tuhan? Dan makanya kemon Bapak Ibu kejar, karena kau tahu manfaat firman Tuhan tadi. Tapi saya berharap bukan cuma sampai level 3 ini saja Bapak Ibu. Gak tahu jadi tahu, salah jadi benar, terus rusak jadi baik. Nah, karena bagian yang keempat firman Tuhan katakan begini. Mendidik orang dalam kebenaran, artinya harusnya kita bertumbuh terus di dalam kebenaran, karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Amin. Nah, makanya di dalam Amsal pasal 4 ayat 18 firman Tuhan katakan gini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi jangan lagi hidup jadi orang yang beragama Kristen kapal selam, orang yang beragama Kristen tomat. Tahu kan Bapak Ibu? Rohaniat timbul tenggelam, hari Minggu tobat, hari Senin kumat sampai Sabtu. Yang saya katakan jangankan tunggu hari Senin, keluar dari gedung pertemuan ibadah saja sudah kumat lagi. Tapi kekristenan kita, yuk mari menjadi kekristenan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan itu sangat mungkin terjadi kalau kita suka firman, merenungkannya siang dan malam, memahami dalam pimpinan roh, diilhamkan oleh roh Allah, sehingga kita percaya dan kita melakukannya, sehingga kita menjadi orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Karena Yesus sudah mati menebus dosa kita. Yesus sudah mencurahkan darahnya memulihkan hidup kita. Kita yang tadinya orang berdosa, kita ditebus menjadi orang benar. Dan orang benar, saya mendorong setiap kita yuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Makanya firman Tuhan selalu katakan, ingatlah setiap kali kamu melakukan perjamuan, engkau mengingat karya Kristus yang sudah menebus hidupmu, yang sudah memulihkan keadaanmu. Jangan lagi kembali kepada cara hidup yang sia-sia, tapi hiduplah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dengan apa? Sekali lagi, baca firman, renungkan firman, fahami firman, percayai firman, dan lakukan firman. Ketika kita semua jemaat bertekun melakukan firman karena kita percaya pada firman Tuhan, saya percaya semua orang akan melihat. Seperti Matius pasal 5:16 katakan, bila semua orang melihat perbuatan baikmu dan Bapa dipermuliakan. Saya percaya ketika Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan pagi hari ini. Dan saya serahkan kepada Bapak Santo untuk memimpin perjamuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu semuanya kita persiapkan hati kita. Pada hari ini kita mengadakan perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, kita akan bacakan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita baca firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah.
Bapa, kami bersyukur padamu buat anugerah-Mu dan kasih-Mu. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau naik ke atas kayu salib Tuhan untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih, kami ucap syukur buatnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Baiklah, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu semuanya. Kita akan berdoa dan tutup ibadah hari ini. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan Engkau ya Tuhan. Sertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan di dalam setiap langkah-langkah mereka. Anugerah dan kasih-Mu menyertai selalu ya Tuhan, di setiap langkah-langkah mereka ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah datang berbakti, kami sudah menyembah Engkau, memuji Engkau. Dan juga Tuhan, kami hari ini Tuhan, kami bersyukur buat semuanya yang Kau berikan kepada kami, buat napas hidup Kau berikan juga Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu semuanya, terima berkat dari Tuhan. Diberkati Engkau hari ini yang mendengar firman serta melakukan firman.
Diberkati engkau ketika engkau pulang, ketika engkau keluar rumah. Diberkati pekerjaanmu, adonanmu. Diberkati setiap apa yang kau kerjakan, kau berbuat. Tuhan berhasil dan beruntung. Berkat yang besar diucapkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya. Katakan